Pengembangan dalam tren dunia otomotif kian hari semakin inovatif. Perubahan tren ini diiringi dengan perkembangan teknologi yang mutakhir. Sejak revolusi industri, emisi gas buang rumah kaca telah menjadi satu penyebab utama polusi udara yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia. Dengan jumlah kendaraan bermuatan yang terus bertambah, isu ini semakin mendesak untuk diatasi. Di tengah isu emisi yang semakin memprihatinkan, mobil listrik muncul sebagai solusi yang menjanjikan. Dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan kinerja yang semakin baik, mobil listrik dapat menjadi pilihan yang lebih bersih dan juga berkelanjutan. Namun, di balik potensi solusi yang ditawarkan, ada pertanyaan muncul. Apakah pengembangan mobil listrik juga didorong oleh ambisi untuk pertumbuhan ekonomi? Lantas, bagaimana implikasi ekonomi dari transisi ke mobil listrik? Dengan inovasi tersebut, apakah akan menjadi solusi yang holistik atau akan menimbulkan dampak negatif? Inilah beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada Bapak Khairun Rafiq, Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FBUI. Pertanyaan yang pertama, apakah adanya proyek mobil listrik termasuk trade-off antara lingkungan dengan ekonomi? Apakah dengan adanya proyek mobil listrik termasuk motivasi ekonomi untuk Indonesia? Berdasarkan cost-benefit analisis, apakah beralih ke mobil listrik termasuk solusi untuk mengatasi emisi energi yang baik dibanding mobil konvensional atau justru akan menimbulkan permasalahan baru? Jadi pengembangan mobil listrik di Indonesia itu sebenarnya mengikuti tren global untuk mewujudkan komitmen Indonesia mengurangi emisi ya dengan kesepakatan Paris Agreement dan seterusnya. Kebetulan Indonesia itu kaya dengan kekayaan alam yang namanya nikel, di mana nikel itu adalah salah satu komponen utama pembuatan baterai listrik. Karena itu, jadi ada dua kepentingan, mewujudkan pengurangan emisi dan memanfaatkan potensi ekonomi sumber daya alam pertambangan, maka Indonesia punya semangat untuk mengembangkan mobil listrik. Ya, jadi kalau ditanya apakah itu trade off antara lingkungan dan ekonomi, harusnya dua-dua tujuannya, yaitu satu untuk mengurangi emisi karena transportasi di Indonesia itu sangat didominasi oleh kendaraan ya, terutama motor, dan itu membutuhkan penggunaan BBM yang luar biasa dan menghasilkan emisi yang besar. Jadi memang harus didorong untuk bagaimana transportasi itu berbasis bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, yaitu baterai. Kalau ditanya apakah itu motivasi ekonomi, iya, karena ingin memberikan nilai tambah yang lebih baik pada perekonomian Indonesia, di mana nikelnya itu tidak langsung dijual ke luar negeri tapi dibuat baterai, sehingga selain untuk memenuhi kebutuhan baterai buat kendaraan di Indonesia tapi juga untuk diekspor ke luar negeri. Jadi sebenarnya dua-duanya, kita tidak boleh mendikotomikan itu. Memang saat ini karena konsumen mobil listrik itu masih terbatas, teknologi baterai itu masih dikuasai oleh negara-negara tertentu, maka belum kelihatan dampaknya bagi Indonesia baik dalam pengurangan emisi maupun pertumbuhan ekonomi. Dari penjelasan ahli tersebut, terdapat beberapa poin, yaitu untuk saat ini adanya pengembangan pada mobil listrik di Indonesia terjadi karena adanya tren global untuk mengurangi emisi. Hal ini didasarkan pada perjanjian Paris Agreement. Kedua, potensi nikel di Indonesia yang mendukung gagasan untuk beralih ke mobil listrik, karena nikel bisa dimanfaatkan untuk komponen utama pembuatan baterai. Yang ketiga, terdapat dua tujuan berbeda dalam gagasan ini, yaitu untuk mengurangi emisi dan memanfaatkan sumber daya alam nikel. Kedua tujuan ini dapat diwujudkan melalui mobil listrik. Yang keempat, beralih ke mobil listrik tidak dapat dikatakan sebagai trade-off antara ekonomi dan lingkungan, dikarenakan terdapat dua tujuan berbeda yang tadi. Saat ini, di Indonesia, alat transportasi masih didominasi oleh kendaraan bermotor yang memiliki kebutuhan BBM besar, sehingga sangat mendorong peralihan ke bahan bakar ramah lingkungan seperti baterai. Yang selanjutnya itu, beralih ke mobil listrik adalah bentuk ambisi atau motivasi ekonomi karena baterai untuk mobil listrik merupakan produk hasil penambahan nilai dari nikel. Dampak dari peralihan mobil listrik saat ini masih belum terlihat, dikarenakan konsumen mobil listrik yang masih sangat sedikit dan teknologi pembuatan baterai yang masih dikuasai oleh asing. Dalam perjalanan menuju energi ramah lingkungan, Indonesia telah proaktif terhadap tren global untuk mengurangi emisi. Berbagai kebijakan terkait energi bersih dan terbarukan telah diambil oleh pemerintah, salah satunya terkait perkembangan kendaraan listrik. Sementara kita membuka diri terhadap perubahan, penting untuk tetap memperhatikan berbagai indikator. Keseimbangan antara kemajuan teknologi dan dampak terhadap lingkungan merupakan kunci keberhasilan transisi energi dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kita harus terbuka dengan inovasi dan perubahan, namun tetap harus kritis dan mengawal setiap aspek-aspek yang mendorong keberlanjutan bagi negara dan generasi mendatang.